Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di malam ke-11 daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kepanjangan umur, kesempatan, kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat kembali berkumpul di musala rumah sama-sama kita cintai ini dalam rangka salat isya berjamaah dan insyaallah salat tarawih dan zikir berjamaah. Kemudian salat berbandingkan salam semoga kita hadiahkan kepada junjungan kita di dunia alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita semua serta keluarga-keluarga kita yang berusaha kelak nanti mendapat syafaat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun pada malam hari ini yang bertindak sebagai imam dan penceramah sekalian sendik ini imam tarawih kita, yaitu kembali Al-Ustaz kita Mukarram yang Ustaz Syamsul Lubis. Alhamdulillah tadi sudah memimpin salat isya berjamaah dan insyaallah nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Kemudian yang bertindaknya di Bilal pada malam hari ini insyaallah akan kami bawakan sendiri. Sekali lagi kami mengimbau kepada Bapak sekalian, panitia zakat daripada Mushola Hikmah telah membuka bagi bapak-bapak sekalian dan ibunda kita sekalian yang ingin membayarkan zakatnya mungkin setelah sholat tarawih, insyaallah akan ditutup sampai dengan pukul 11. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan wakil daripada Badan Kemakmuran Mushola Hikmah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Mukarram kita Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali mari bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada malam hari ini, yakni pada malam ke-11 Ramadan, Allah masih berikan izin dan inayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban yang kita laksanakan pada malam-malam sebelumnya, yaitu salat fardu isya secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita iringi dengan kajian agama yang kemudian dilanjutkan dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan kiranya semua amaliyah kita terkhusus pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal soleh dan amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya lewat salawat tersebut insyaallah tatkala yaumul qiyamah nanti kita semua beserta seluruh keluarga kita
adalah bahagian daripada umat-umatnya yang kelak akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus segenap pengurus BKM Musalla Al-Hikmah, para ayahanda, para ibunda, beserta seluruh jamaah salat Isya dan Tarawih, dan juga anak-anak yang mudah-mudahan kiranya kita semua senantiasa dalam kerahmatan serta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul mengatakan ada 4 kelompok orang yang nantinya tatkala di yaumul qiyamah tubuhnya tidak akan disentuh apalagi dibakar oleh api neraka. Maka pada kesempatan pertemuan yang lalu satu di antara 4 kelompok tersebut telah saya sampaikan. Maka insya Allah pada kesempatan ini 3 kelompok orang-orang yang Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan malam ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kemarin yang pertama yaitu kelompok Qarib, yakni orang yang selalu taqarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian orang yang selalu membaikkan hubungan hablum minan nas sesama manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala disentuh api neraka, yaitu kelompok hayyin. Hayyin ini adalah orang yang selalu rendah hati. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau orang rendah hati itu lawannya adalah orang yang tinggi hati atau orang yang sombong. Maka kelompok hayyin ini adalah orang yang rendah hati, yang segala tindak tanduk perbuatannya, baik ucapannya, baik sikapnya, baik tingkah lakunya, selalu menyenangkan untuk orang lain. Jadi kalau orang yang tinggi hati atau orang yang sombong itu pada umumnya selalu membuat orang lain merasa direndahkan, merasa diremehkan atau merasa dihinakan. Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada satupun di antara kita yang senang melihat seseorang yang mempunyai sifat kesombongan di dalam dirinya. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, orang yang selalu rendah hati ini dia akan selalu menyenangkan bagi orang lain, sehingga ucapannya selalu menyejukkan hati. Kalaupun dia memberikan nasihat kepada orang yang lebih muda darinya, maka ia akan selalu memberikan nasihat. Bukan hanya nasihat, namun dia memberikan nasihat tersebut tidak melukai hati orang lain. Karena banyak bapak sekarang ini, orang ketika memberikan nasihat kepada orang lain memang niatnya bagus, mengingatkan, tapi kadangkala caranya salah. Jadi dengan cara yang salah ini bisa menyakiti, melukai hati orang lain. Misalkan begini Pak, umpama.
saya tadi imam di depan. Jadi mungkin di sini ada yang punya ilmu jauh di atas saya, makhraj dan tajwidnya, sehingga dia tahu ada salah dari bacaan saya. Jadi begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung ditegurnya saya, Ustaz tadi baca ini salah, seharusnya seperti ini. Sementara jamaah rame. Ini lihat dia bagus untuk mengingatkan, untuk memberitahu, tapi caranya yang tidak tepat. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ketika ada kawan kita, saudara kita, atau mungkin keluarga kita yang ketika kita tahu dia salah dan perlu diingatkan, boleh diingatkan, itu kewajiban kita untuk watawassaw bil haq. Tapi ingat, jangan caranya bisa melukai hati orang lain. Misalkan kalau seperti tadi saya salah umpamanya, begitu selesai tarawih lagi ngobrol-ngobrol, saya didatangi berdua, Ustaz, teringatnya tadi bacaan Ustaz seperti ini, harusnya seperti ini Ustaz. Ini yang bagus, mengingatkan untuk kebaikan tapi tanpa melukai dan mempermalukan orang lain. Inilah orang yang rendah hati. Kalau orang yang tinggi hati, dia mengingatkan sekaligus menjatuhkan orang lain di hadapan orang lain. Ini Bapak Ibu, maka ini tidak dibenarkan oleh Allah, sehingga ketika orang yang sombong ini sangat dibenci Allah. Kata Allah, walaupun sebesar zarrah kesombongan yang ada di dalam diri kita, maka la yadkhulul jannah, kata Allah, tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya Allah katakan melalui Rasul bahwasanya orang yang rendah hati itu akan Allah haramkan jasadnya disentuh atau dibakar api neraka, dalam arti kata pasti Allah tempatkan di dalam surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kelompok layyin. Layyin ini adalah orang yang selalu tenang, merasa tenang, tenang di dalam menghadapi berbagai problema hidup. Bagaimana agar seseorang ini bisa tenang di dalam permasalahan hidup yang begini komplit pada saat ini? Maka ini harus keimanannya kokoh dan kuat, ketauhidannya kuat. Ketika tauhidnya kuat, maka sekalipun ada cobaan dan ujian di dalam problem hidupnya, maka dia akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sesungguhnya dia memahami dan meyakini sesungguhnya qada dan qadar Allah itu memang ada. Ada kalanya takdir Allah itu yang menyenangkan buat diri kita, yang membahagiakan buat diri kita. Dan ada juga kadang-kala takdir Allah itu yang tidak menyenangkan atau bahkan tidak kita harapkan untuk kita peroleh. Jadi ketika ketauhidan kita kuat kepada Allah, kita meyakini sepenuhnya tentang qada dan qadar Allah, bahwa qada dan qadar Allah itu tidak selalu menyenangkan, kadang-kala menyulitkan atau tidak sama sekali kita harapkan, maka kita akan selalu tenang menghadapi persoalan ini. Ketika mungkin ada cobaan, kesulitan ekonomi yang Allah berikan, maka kita akan mengarahkan untuk menjadi orang yang bersabar, mengarahkan kita menjadi hamba yang sabar. Namun ketika ada kebahagiaan, kenikmatan, keindahan di kehidupan dunia ini yang Allah berikan kepada kita, maka ini akan mengarahkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan kemudian Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Ketika kita Allah berikan ujian yang mungkin kita tidak harapkan, namun kita sabar di dalam menjalaninya, maka kata Allah, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Maka di balik kesabaran itu surga menanti
Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, kelompok orang yang diharamkan Allah jasadnya disentuh atau dibakar api neraka, yaitu kelompok sahalin. Sahalin ini adalah orang yang selalu memudahkan, menggampangkan urusan orang lain. Ini kaitannya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kalau mungkin ada di antara kita yang punya profesi sebagai aparatur pemerintah, yang mana kita ketahui semboyan aparatur pemerintah baik di tingkat kelurahan, kecamatan, Polri dan juga TNI, itu adalah simbolnya melayani masyarakat. Oleh karenanya ketika kita bekerja sebagai profesi seperti itu, maka kita harus selalu memudahkan urusan orang lain, bukan malah menyulitkan. Karena kadang-kadang yang sering kita rasakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mengurus administrasi, apakah KKTP dan lain sebagainya, yang seharusnya itu selesai 1 hari, tidak bisa selesai 4-5 kali kita baru bisa datang. Dipersulit. Sementara kalau kita yakin dengan janji Allah, siapa saja yang menyulitkan urusan orang lain di kehidupan dunia ini, maka Allah akan menyulitkan urusannya baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya Allah katakan, siapa saja yang mempermudah urusan orang lain di kehidupan dunia ini, maka Allah berjanji akan mempermudah urusannya baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Makanya orang yang sahalin ini adalah orang yang selalu ketika urusan itu seharusnya sulit dipermudah. Inilah orang yang sahalin. Bukan sebaliknya, yang seharusnya urusan itu mudah dipersulit dan dipersulit. Karena tujuannya ada, yaitu agar mendapatkan lembaran-lembaran rupiah. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Saya sudah pernah merasakan itu, Pak. Ketika istri saya lagi mengurus makalah untuk menyelesaikan sarjana. Jadi semua mungkin kita tahu ini Pak, yang punya pernah kuliah atau mungkin anaknya yang pernah kuliah, kalau saat-saat di akhir kuliah itu menyusun makalah itu sangat repot Pak. Sudah dibikin sedemikian rupa, dijilid semua cantik, diajukan ke dosen pembimbing. Begitu diajukan, diperiksa 2 lembar, begitu salah langsung dicontek, betuli lagi. Saya tidak pernah saya alami. Begitu istri saya bikin makalah, diajukan ke dosen pembimbing dan disuruh datang ke rumahnya, datang ke rumah diantar. Begitu sampai diperiksa lembar pertama, lembar kedua ada yang salah contreng, lembar ketiga contreng, tolong dibetulin. Nah, diperbaiki, pulang ke rumah. 2-3 hari diantar lagi. Begitu diantar, lanjutkan lembaran keempat, kelima, keenam, yang salah dicontreng lagi, suruh betulin lagi. Sampai 4 kali. Begitu yang kelima, saya tanya, mau kemana lagi deh? Ini Bang belum selesai, apa masalahnya begini. Oh ya udahlah, kalau begitu ayo kita sama ke sana. Saya gonceng ke sana ya kan. Begitu sampai, saya di luar, istri saya masuk. Begitu masuk diperiksa lagi. Ini yang keempat, yang kelima, yang mau kelima. Periksa, salah lagi. Ada yang salah, disuruh betulin lagi. Jadi istri saya pun keluar. Udah selesai deh, belum Bang, masih ada yang salah. Jadi saya pun berpikir, kalau seperti ini bisa jadi 10 kali gak kelar-kelar ngurusi makalah satu ini. Ayo deh kita masuk ke dalam, kita jumpai dosen. Begitu jumpa, singkat cerita, saya bilang sama dosen, kebetulan dia itu master agama yang paham ilmu agama. Karena sekolah apa? Perguruan tinggi Islam. Master agama, paham ilmu, paham hukum. Jadi saya bilang, Pak
Pak dosen. Di dalam Al-Quran Allah berjanji siapa saja yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah berjanji akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, siapa saja yang mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusannya di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana menurut Pak dosen? Terdiam ya Pak, terdiam dia sejenak, lalu dia bilang astagfirullahaladzim, terima kasih Pak, saya sudah diingatkan. Itulah jawabannya, terima kasih saya sudah diingatkan. Mungkin pada saat itu dia tuh lupa. Nah, jadi begitu biar saya periksa sampai habis, selesai. Jadi ditandai, begitu dibetuli, udah dibetuli diantar lagi, selesai masalahnya Pak, selesai. Nah, jadi makanya Pak, kalau memang kita itu yakin dengan janji Allah, karena janji Allah itu tidak akan pernah mengingkari, maka insya Allah kita akan istiqomah di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempersulit urusan orang lain, mungkin tidak kepada kita Allah tepatkan janjinya. Boleh jadi suatu ketika anak kita kuliah, anak kita nanti yang dipersulit orang lain. Mungkin ke anak kita, mungkin cucu kita nanti dipersulit orang lain. Nah, janji Allah itu pasti. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apapun profesi kita, apapun keahlian kita, ketika orang berurusan dengan kita, jangan sekali-kali kita mempersulit urusan orang lain, melainkan urusan yang sulit dipermudah dan dimudahkan. Maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Mungkin sekedar ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita, agar kiranya kita termasuk pada kelompok orang-orang yang Allah haramkan jasad kita nanti tatkala di yaumul akhir dibakar oleh api neraka. Kalaulah kita sudah diharamkan Allah disentuh apalagi dibakar api neraka, maka artinya kita Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin wal hadirat atas segala perhatian. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih mengucapkan sekali kepada kawan kita Ustaz Samsul Lubis. Kita telah menyampaikan tausiahnya, sekiranya apa yang disampaikan oleh Ustaz kita dari itibar ataupun dari pelajaran kita semua dan sebagai renungan bagi kita semua. Baiklah para sekalian, para jemaah musyawarah mari kita menyusul Ustaz kita untuk melaksanakan salat sunat tarawih berjamaah, insyaallah akan diimami oleh Ustaz kita. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.